eh, kita akan coba melihat perbedaan jenis peralatan untuk dua sambungan. Jadi secara umum ada dua jenis sambungan sih, point to point, ini yang dua titik ini point to point, dan point to multi point. Ini satu akses point disebarkan ke beberapa pelanggan gitu ya. Jadi ini yang nyebarin ke pelanggan, yang ini buat sambungan jarak jauh biasanya. Ini saya menggunakan link ui.com, berarti peralatannya Ubiquiti yang ada di sini. Kita akan coba bikin sambungan point to point. Nah, ini radionya. Ini ada gunung di sini, nggak bisa connect. Jadi saya harus taruh ini di sini nih. Nah, ini kita bisa ngelihat sih poin mana yang bagus, dan ini kita bisa nyebrangin danau apa namanya, Jatiluhur. Oke, supaya jadi enak di sini. Ini Purwakarta. Untuk nyambung ke Purwakarta kita banyak gunung di sini, jadi ini kita bisa taruh di gunung sini atau gunung sini. Oke, dan kita bisa sambungin lagi ke Purwakarta di sini. Langsung Purwakarta, kena semua Purwakarta dari sini sih, enak ini. Oke, jadi point to pointnya enak. Nah, ini kita lihat jenis radionya. Ini radionya adalah Air Fiber 8X HD. Ini bisa kita lihat. Ada jenis radio yang lain. Ini kecepatannya 1,3 Gbps, jaraknya bisa 100 km lebih. Ini 400 mega dan ini 400 mega. Ada light beam 5 AC, ada power beam 5 AC. Yang ini jaraknya lebih jauh, bisa 25 km. Oke. Tapi yang Air Fiber 2 sisi bisa 100 km lebih. Jadi kalau mau yang jarak jauh, pakainya Air Fiber, dan ini ada colokan ke antena sih sebenarnya. Jadi colokan antenanya antena parabola nih sebenarnya. Oke. Jadi ini jenis Air Fiber, dan antenanya ada 2 biasanya. 2 antena dia, bukan 1. Jadi kita bisa pilih, kalau kecepatan lebih rendah ini 300 mega dapatnya. Ini bisa 1 giga dapatnya. Jaraknya 7 km di sini. Jadi nyebrang danau Jatiluhur ya, waduk Jatiluhur diseberangin, kita bisa dapat 1 Gbps. Kalau mau gila, kita bisa coba untuk jarak lebih jauh lagi sih. Oke. Nah, ini jenis yang point to multi pointnya. Oke, sekarang saya akan ganti. Ini untuk frekuensi 5 giga. Di sini ada pilihan yang lain 2,4. Sebenarnya ada pilihan yang lain 11, 24, 60. Cuman yang bebas dipakai di Indonesia yang 2,4 sama 5 giga sih. Oke. Nah, ini power beam ada namanya 2,4 GHz. 2,4 itu kalau kita pakai di dalam kota, di Jakarta atau di Jawa lah, biasanya agak susah karena banyak sekali yang pakai 2,4, jadi tidak recommended buat di dalam kota di Pulau Jawa ya. Kalau kita di Kalimantan, di Papua masih oke lah. Dan dia bisa jarak jauh nih, bisa 15 kilo, 20 kilo, 25 kilo. Oke. Dan ini kecepatannya rata-rata 300 Mbps semua. Jadi kecepatan kita lebih kencang daripada seluler sih sebenarnya. Oke. Nih. Oke. Jarak tembaknya kecepatan 300, ini bisa kita ganti juga ke 2,4 kalau mau. Nih. Nah, kalau kita berani, tapi barangnya nggak ada di Indonesia nih kayaknya. Pak Teguh dan teman-teman nggak masukin, bisa masukin sih sebenarnya. Kita main di 24 atau 11, yang 11 giga yang gila-gila tuh 11 giga biasanya. 11 giga itu cukup gila. Ini kecepatannya 1 Gbps. Kita bisa dan ini reliable banget. Kita bisa main untuk jarak yang jauh banget yang ini, yang 11 giga. Oke. Kita coba aja ya, bisa nggak? Kita coba di paling enak kalau kita nyoba-nyoba daerah sini nih. Nah, di sini tuh dahsyat ini. Oke, kita akan coba di Maluku. Kita bikin point to point. Pakainya jangan 5 ini, kita akan main di 11 giga. Oke. Kecepatan 1,2 Gbps, jaraknya bisa 300 km. Dahsyat kan? Tapi harus bener, nembaknya harus bener nih. Oke. Ini kelihatan nggak connect, saya harus naik. Wah, ini nggak bisa nih, terlalu jauh. Kita harus
Dari sini berarti ini ada lengkungan bumi yang bikin kacau. Dia 300 bisa, cuman kita punya masalah dengan lengkungan bumi sih sebenarnya. Ini sekitar 150 km di sini. Oke, coba saya zoom in dulu. Oke. Bisa di sini, bisa di sini. Ini nih, yang tinggi sini nih kayaknya. Lebih tinggi lagi nih. Coba saya zoom lagi. Ini kan tinggi banget nih. Ini titik tingginya di sini. Oke. Nama pulaunya Pasir Putih. Sekarang kita coba lihat bisa nggak kita masuk ke nih pulau apa Halmahera kalau nggak salah. Apa sih? Oke. Coba kita lihat. Di sini kita bisa tembak. Ini gunungnya gunung berapi nih kelihatannya. Oke. Tembak sini ya. Hijau langsung. Oke. Jadi ini jaraknya sekitar 120 km dan hijau. Coba kita lebih ganas lagi. Bisa nggak kita tembak yang jaraknya jauh banget? Hijau lagi. Kita bisa turun ke bawah sedikit sih. Masih hijau. Masih hijau. Coba kita tembak ke gunung sebelah sini. Connect nggak lo? Hijau. Jadi kayak gitu. Ini jaraknya udah 140 km sih. Demikian. Jadi sedahsyat itu gitu sambungannya, maka ini dengan kecepatannya 800 Mbps masih. Jadi kita bisa connect pada jarak sejauh ini. Kecepatan masih 800, saya coba channel width-nya saya maksimumin lagi. Ini kecepatan masih 1 giga. Jadi kecepatan 1 Gbps pada jarak 140 km. Jadi dahsyat ini yang air fiber yang 11 GHz ya. Ini dahsyat banget sih sebenarnya. Oke, jadi radionya kayak gini, air fiber, keluarga air fiber gila. Kalau saya ganti ke 24, kelihatan bentuknya seperti ini. Kecepatannya 1,4 Gbps, cuman jaraknya dia cuman bisa 20 kilometeran. Bisa nggak saya hajar 100-an? Teorinya bisa. Ini belum saya ganti. Tuh 0 Mbps langsung out of range, nggak bisa deh. Jadi untuk jarak dekat kita bisa pakai air fiber yang 24, cuman untuk jarak jauh kita pakai air fiber yang 11, dan kita bisa kecepatannya bisa 1 Gbps nih. Kenapa saya berani ditaruh di sini? Karena nggak ada yang make. Di laut itu nggak ada yang make. Kalau di darat mungkin ada yang make ya, di laut kosong. Jadi enak banget kita makainya. Gitu. Oke, ini adalah jenis sambungan yang point to multipoint, point to point. Ini air fiber ini dahsyat. Yang point to multipoint ya, kita akan coba di Manado misalnya. Ini kota Manado. Ini Manado. Oke. Kita bisa tambungin point to point. Nah, di sini point to pointnya beda. Jadi di sini ada access point dan di sini adalah kliennya. Kliennya bisa klien rata-rata yang bagus-bagus yang pakai parabola seperti ini, light beam, ada nano beam, ada nano station yang lebih pendek jaraknya. Kita bisa lihat jarak-jaraknya ada yang 10, 25, ada yang 25. Rata-rata yang jarak 20-an kilometer bentuknya parabola, cuman yang di sisi sininya ini bentuknya kotak sektoral gitu ya. Di sini ada yang roket, ini yang pakai yang bagusnya. Kalau mau yang udah jadi semua, udah ada antenanya, bisa pakai yang light ini, light access point. Kecepatannya 400 Mbps, oke.
Kita pakai yang ini aja, yang kecil. Ini murah, lebih murah. Biasanya saya akan naruhnya ini di gunungnya sih. Ini Manado agak berat karena gunung nih sebenarnya. Saya taruh di samping Manado aja. Seluruh kota Manado kena. Jadi kota Manado kalau kita tahu itu di pantai ya. Di sini ada gunung nih sebenarnya. Nah, kita taruh di sebelah sini nih. Which paling enak sih ini kali. Ya, kan. Seluruh Manado kena nih. Dengan kecepatan 200-an Mbps. Kalau kita coba channel width-nya udah pol maksimum. Jadi kita pada frekuensi tadi 2,4 nih kalau nggak salah. Oh 5 GHz. Di access point-nya ini adalah kotak. Di kliennya adalah parabola gitu ya. Oke, jadi seluruh Manado-nya bisa ditembak dari sebelah sini. Oke, medannya Manado lumayan menantang karena banyak gunungnya. Rada-rada ngeri banget. Oke. Kalau kita tembak dari sebelah sini gimana? Dapatnya gimana nih? Ini saya akan naik ke gunung sini. Ya. Coba diarahin ke sini. Oh, lebih bagus dari sebelah sini berarti covernya. Covernya dari gunung sebelah sini lebih enak nih. Hampir seluruh Manado kena. Oke. Jadi kayaknya enakan dari gunung sebelah sini. Nembaknya. Jangan dari sebelah sono. Jadi gunung dari sebelah sini tembak ke Manado semua. Jadi nembaknya dari gunung yang sebelah timur. Gunung apa kagak tahu. Di sini airport nih kalau nggak salah. Airportnya Manado di daerah sini nih. Nggak salah di Taletu. Bisa kita lihat sih dari udara nih. Coba kita lihat. Ini Bitung. Coba saya zoom in. Biasanya bisa kelihatan airportnya. Nggak kelihatan sih. Oh, ini di airportnya, salah. Ini di airport Samratulangi Manado. Kena ke cover juga. Jadi airport ke cover, kota Manadonya ke cover semua. Radionya dari sebelah sini. Oke, kecepatannya 200 Mbps. Jarak-jaraknya bisa 12 kiloan nih. Oke. Jadi oke banget. Bentuknya seperti ini, point to multi point. Kalau mau reliable ya jarak 1 kiloan ya diturunin aja, ditaruh di dekat-dekat aja. Jadi ke covernya lebih banyak. Tuh. Demikian ini 5 giga 2,4 cuman satu jenisnya. Di 900 mega jangan dipakai karena dipakai oleh seluler. Di Indonesia dipakai oleh handphone, jadi berabe. Gunungnya gunung kelabat rupanya di sini. Mudah-mudahan memberikan gambaran peralatan wireless point to point maupun point to multi point untuk Ubiquiti.